Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Tim, apa kabarnya? Hari ini DPI Live kembali nemenin kalian karena hari ini CEO Show lagi libur ya. Jadi buat kalian yang udah kangen sama DPI, silakan absen-absen, ramein kolom komentar, dan yang mau nyawer juga boleh. Cuma donatur yang boleh ngatur. Jadi kalau kalian donatur yang minimal sawer Rp25.000, nanti Nesa bacain komen-komennya dan dijawabin juga kalau ada pertanyaan dari kita. Dan jangan lupa juga Jebret Tim, Nesa mau ingetin kalau nanti tanggal 29 hari Minggu itu kita akan ada perayaan 1 juta subscriber, akan ada gala premier. Jadi buat kalian yang mau ikutan, yuk dari sekarang jangan lupa langsung reservasi aja, amanin seat kalian sebelum penuh. Bisa daftar ke Budi atau Safira dengan nomor telepon 0852 1235 7823. Langsung di screen capture aja ya. Jadi silakan kalian bisa reservasi ke Budi atau Safira. Mau pesan catering juga bisa sama Budi. Ya. Oke, meski liga belum mulai tapi kejutan selalu datang Jebret Tim. Kayak Santi Cazorla contohnya ya, yang udah berusia 40 tahun tapi masih bisa bawa Real Oviedo promosi ke La Liga. Padahal dia ini ya pernah cedera parah di Arsenal loh, sampai kakinya bolong. Waduh. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau bangkit, bukan begitu Adiani? Betul sekali. Kalau kita mau bangkit, kita bisa ngeliat juga bagaimana Pep dan Man City yang berupaya untuk bangkit setelah musim yang mungkin di luar dugaan di musim lalu. Musim depan ada potensi mereka coba untuk bisa bersaing lebih ketat lagi dengan Liverpool sang juara bertahan, dengan juga Arsenal yang akan meramaikan persaingan seperti biasa. Dan kita lihat bagaimana di dalam 2 pertandingan di Club World Cup, Pep dan Man City tampil cukup meyakinkan, walaupun lawannya mungkin belum di level yang sama dengan mereka. Al Ain dengan mudah dilumat kemarin, dan juga tentunya Wydad Casablanca dengan penampilan efektif dari Foden di awal laga langsung membuat City bisa tampil nyaman. Sabtu melihat apa yang terjadi dengan Pep dan juga Man City dengan mereka cepat sekali bergerak di window juga, dari mulai window di Januari hingga saat ini signing-signing yang dilakukan semuanya sudah mulai dimainkan, bahkan di 2 laga tersebut bisa menampilkan 2 line up yang berbeda. Iya, statement dari Pep pastinya ya, bahwa City sudah siap, City udah kedatangan pemain dan langsung bisa dia manfaatin. Kemarin Echeverry langsung ngasih impact juga. Musim lalu sempat dibeli tapi dipinjamkan dulu di River Plate, menghabiskan waktunya di situ. Dan statement yang gue bilang kalau dia bisa nurunin 2 komposisi starting 11 yang berbeda tapi dengan 2 impact yang bisa dibilang hampir sama, bahkan deadlier di pertandingan kedua ya, dari 2-0 lawan Wydad lalu 6-0 terakhir lawan Al Ain. Ya tadi emang Adi bilang bahwa timnya memang nggak sebanding ya kalau kita bicara City, tapi paling nggak kan mereka bisa ngebuktiin lagi-lagi ya, something yang on paper lo bisa lakukan nggak ketika eksekusinya di atas lapangan seperti apa. Tapi City bisa melakukan itu, bisa mencetak gol-gol yang lumayan dari sebuah setup yang mereka bikin. Ada juga gol dari penalti, dan pemain-pemain yang kemarin mungkin tidak banyak yang masuk score sheet, tapi kali ini mereka bisa buktiin bahwa tim ini masih bisa works. Apalagi si Rodri udah balik ya, jadi udah ada keseimbangan lagi di lini tengah, sehingga tim-tim yang ada di Premier League gue rasa harus waspada ya, bahwa City udah mulai balik. Iya, Echeverry dari Jakarta menuju ke Yes, Amerika Serikat U17 dengan di sini ya. luar biasa, sempat tampil baik untuk tim Argentina kelompok umur. Dan dari ahli pedal kita menuju ke Ahli pedal. Paling jago. jelas. Kita menuju ke Wonder Kid sekarang. City. Rizal, lo lihat dengan City, dengan shopping mereka, dengan bagaimana mereka tampil di 2 laga, walaupun lawannya mungkin di bawah kualitas dari yang biasa mereka hadapi di Premier League. Tapi lo lihat ada beberapa hal positif yang bisa ditampilkan oleh Pep dan juga Man City. Sebenarnya gue mau tarik lebih ke belakang lagi ya, yang mana dari bulan Januari mereka melakukan pergantian banyak pemain ya. Walker di offload, datengin pemain baru. Kalau Mas Aro nyinggung itu soal statement, kalau soal statement ya gue malah ngeliatnya udah dari paruh musim kemarin Mas, dimana City kayaknya mindsetnya season starts from now, dari Januari kemarin. Kemana gue ngeliat mereka main periode buruk, tapi seburuk-buruknya mereka tetap di peringkat 3 gitu. Gue tetap ngeliat ini tim yang kayaknya udah membaik Nggak di peringkat 15 ya. Jangan Mas, itu kejauhan kalau turun sampai di situ. Jadi gue ngeliat ini tim kok seburuk-buruknya mereka, pernah ada periode kalah 6 game berturut-turut tapi ternyata mereka nggak kekejar juga. Ini tim yang kualitasnya masih ada di sana, pemain-pemain masih bisa perform ya.
mungkin Pep juga nggak memperhitungkan kalkulasi soal Walker tiba-tiba pace-nya hilang segitu parahnya ya, Walker hilang kayak begitu, Rodri juga cederanya separah itu, tapi dia tahu persis apa yang perlu dia lakuin dengan cara mainin Matheus Nunes di out of position dan ternyata work di paruh musim kedua. Abis itu Marmus juga impact menurut gue di antara pemain-pemain yang datang di Januari dia yang paling impactnya paling berasa gitu. Jadi sekarang ditambal dengan kedatangan beberapa pemain yang menurut gue penting banget, ditambah faktor Rodri yang berasa bakal kayak pemain baru menurut gue. Ini kandidat lagi menurut gue City dengan kondisi sekarang. Secepat itu gue yakin City akan balik ke kandidat lagi, walaupun Pep Guardiola nggak pernah ngalamin yang namanya regenerasi squad semasif ini ya. Tapi gue tahu Pep Guardiola pasti punya segala macam cara dan tim ini siap untuk bertarung di Premier League musim depan. Kenapa? Seburuk-buruk mereka peringkat 3 dan ditambah faktor menangnya mereka itu kedua terbanyak setelah Liverpool. Jadi ini tim sebenarnya kualitasnya masih ngeri, dan kalau udah ditambal kekurangan mereka di musim lalu diperbaiki di musim yang depan, menurut gue secara instan Pep bisa balikin tim ini sebagai kontender lagi. Iya, Sabtu lo Adi lihat. Wibowo katanya helmnya dibenerin dulu jauh. Ya, udah signature sekarang gini lah Kak. Udah enak begini. Kaget gue dipotong. Helm, penting. jangan beda ini. Signature ini jadinya. Kira-kira Mas Aryo awalnya. Nah sekarang gue mau nanya nih tentang pemain-pemain yang mungkin kita pikir on their way out, kayak Bernardo Silva, tapi justru jadi kapten. Dan kita penampilan dari Ilkay Gundogan yang juga masih di link dengan Galatasaray misalnya. Tapi kemarin menghadapi Al Ain dengan penampilan dia, dengan sumbangsi gol yang bisa dia ciptakan, dengan gaya dia memberikan impact di lapangan tengah. Ini juga menjadi seperti pemain yang punya semangat baru lagi di sistem yang mungkin juga agak ditweak oleh Pep untuk Man City. Iya, untuk pertama kalinya ya Pep memilih kaptennya ya. Selama ini kan kalau kita tahu di Barcelona dulu kan selalu kayak voting ya antara pemain ruang ganti siapa yang cocok jadi kapten. Baru kapten kedua, 3, 4-nya ya dia yang nyusun gitu. Tapi kiper kapten utamanya adalah pilihan dari tim itu sendiri. Tapi kali ini dia mau melawan arus dan memilih Bernardo Silva sebagai kapten. Sepeninggal dari De Bruyne, emang sosok yang paling bisa dibilang influential, bisa dibilang mengalami ups and downs di City, jadi dia tahu betul gimana City harus bangkit ketika musim baru dimulai. Ya memang cocok untuk bisa menaruh Bernardo Silva di situ. Ya Gundogan sebetulnya juga kapten material ya, kalau kita bicara dia di Dortmund juga menjadi kaptennya, lalu dia sempat ke Barcelona. Tapi kalau pemain yang udah lama stay di situ ya memang lebih cocok jatuhnya ke Bernardo Silva. Tadi Gundogan pas lagi main juga nunjukin kualitas dia yang selama ini ketenangannya kan yang paling menonjol dari sisi dia. Ya link up play dengan pemain-pemain di tengah, depan, dan juga jadi jembatan yang cocok. Tapi ketika dia mendapat kesempatan untuk bisa mencetak gol, dia selalu punya composure yang luar biasa, dan itu dibuktiin lewat gol yang dia lakukan. City butuh pemain-pemain yang bisa mencetak gol dari second line ya. Kalau kita bicara depan, begitu mandek di depan, kemarin si Foden mandek, Haaland mandek, di sisi kanan juga Savinho juga gak bisa melakukan penetrasi sebagaimana dia biasanya harus melakukan itu. Doku pun seperti itu. Butuh sosok-sosok yang bisa akhirnya bisa memecah kebuntuan ketika lini depannya nggak bisa mencetak gol. Nah sosok-sosok seperti Gundogan ini balik lagi ke score sheet, ya lagi-lagi yang tadi gue bilang statement dari Pep Guardiola bahwa tim ini kalau nggak punya striker, dulu mereka punya sepeninggal Kun Aguero kan tetap bisa deadly dari segala macam penjuru, bisa mencetak gol. Ya ini paling nggak di Piala Dunia Antar Klub ini bisa dibuktiin bahwa pemain-pemain second line-nya udah siap untuk bisa cetak. Ya jangan lupa juga bahwa Oscar Bob juga out hampir satu musim, dan impact-nya dia juga terlihat kemarin gitu kan. Dan bagaimana new signings yang langsung bisa nyetel nih Jal. Kalau lo lihat Cherki yang ditawarkan, kemudian tadi lo sudah menyentuh Marmoush dengan bagaimana dia tampil baik sejak datang di bulan Januari. Dan jangan lupa Ryan Ait-Nouri juga dalam aksi perdananya juga begitu meyakinkan ini buat City gitu. Dan ini adalah posisi-posisi krusial yang di musim lalu mungkin tadi Sabtu udah menyentuh bahwa mereka nggak bisa menemukan pemain yang bisa step up di posisi tersebut. Iya, gue rasa fullback itu krusial. Tijani Reinders ya. Energi yang bisa nawarin di sisi tengah itu penting banget Tijani. Tapi kalau ngomongin soal Ait-Nouri, gue rasa ini yang terpenting juga dari segi fullback, karena City di musim lalu walaupun tadi gue udah nyinggung mereka tetap peringkat 3, tapi dari segi peringkat yang mana membiarkan tim ngelakuin crossing ke kotak penalti mereka, itu mereka di dasar, bukan di dasar klasemen tapi 3 terbawah gitu. Dalam artian ini tim yang lemah banget dalam deal with crossing. Jadi area fullback itu jelas area yang harus diperbaiki, dan gue yakin Ait-Nouri punya kemampuan untuk hal itu. Dan di aspek lain gue malah setujunya salah satu di antara Bernardo dan si Gundogan nih pemain senior, tapi harus ada yang
udah di offload sih Mas. Karena jangan sampai kejadian kayak musim lalu lagi, yang mana musim pertama kalinya Guardiola tuh ngalamin rata-rata skuad tertua dan ternyata pemainnya udah pada bukan jadi pemain yang sama lagi gitu. Jadi gue rasa mereka harus milih antara Gundo atau si Bernardo, walaupun dua-duanya masih penting, tapi jangan kasih kesempatan ruang sentimental nih berpengaruh di hal kayak begini gitu. Belajar dari Klopp juga, akhirnya mahal juga kan harga dari mempertahankan Henderson, mempertahankan Milner. Jangan sampai itu kejadian di City juga, dan gue yakin City dengan resource yang mereka punya, mereka dengan mudah bisa nyari pengganti Gundo atau Bernardo lah. Takutnya kan apa yang terjadi di musim lalu, Jal, di mana ketika beruntun pemain-pemainnya mengalami cedera itu kan ternyata nggak ada tambelannya. Ketika Rodri cedera, oke, kita punya Kovacic gitu. Akhirnya beli lagi. Iya, Kovacic masuk sempat bagus tapi cedera juga gitu. Jadi kan agak berisiko juga kalau pemain-pemainnya di offload juga gitu. Jadi kan dia butuh tetap sosok-sosok senior dan influential dalam tim gitu. Dan mereka kayaknya menyadari bahwa mereka tidak akan menjadi bagian dari tim inti terus karena mereka tampil di competition yang begitu banyak. Kayaknya rotasi itu dengan pemain-pemain ini siap menjadi pengganti. Dan kalau kita tahu Pep Guardiola kan jarang sekali memainkan starting 11 yang pakemnya itu aja ya. Kecuali zaman di Barcelona dulu lah. Itu udah jelas pakemnya seperti apa, pergantiannya seperti apa. Tapi kalau di City kan kita bisa melihat pemain-pemain di posisi-posisi baru gitu kan. Walaupun pemain aslinya di posisi mana atau dimainin di mana, dan mereka bisa develop di posisi-posisi baru gitu. Jadi kalau offload gue bilang sih kayaknya sayang dan takut mengambil risiko kayaknya Pep Guardiola ya kalau mereka sampai kehilangan pemain-pemain di tengah musim seperti di musim kemarin. Kalau duanya sih gue ngeliat agak sulit juga kalau dua-duanya, tapi salah satunya karena gue ngeliat potensi kayak musim lalu Walker di tahun lalu dia bukan pemain yang kayak begitu mainnya. Dia masih punya pace, masih sulit untuk dilewatin, bahkan suka ada jokes kan, siapa yang bisa menang 1-1 lawan lo gitu. Itu jawabannya selalu susah. Sprintnya pasti menang lagi. Tapi di musim lalu tiba-tiba hilang gitu. Jadi gua rasa City harusnya udah skeptis sama pemain-pemain yang udah menginjak 30 plus ini, udah harus segera diperbaiki. Dan itu pembelian mereka udah cerdas banget menurut gua dengan datengin Reinders. Ini pemain yang bisa nawarin goal threat, ancaman, dan juga menawarkan energi di tengah gitu. Sesuatu yang hilang banget dari City musim lalu. Tapi di musim ini dengan nafas-nafas baru, tenaga-tenaga baru, gua rasa itu bisa membantu mereka. Dan Pep kan selalu punya cara ya. Menurut gue Matheus Nunes pun juga sekalipun dia punya cara bisa untuk balik lagi ke posisi aslinya dia gitu. Walaupun dia bersinar di bek kanan, tapi gue yakin ini tim yang akan bersaing lagi di top 3 sih. Iya, dan Echeverry luar biasa kemarin juga dengan kemampuan set piecing yang memang dia punya. Dan gue pengen tahu tentang tadi udah juga Rizal bilang Tijani Reinders yang apakah penampilannya ini akan bisa lebih baik dari Rodri yang sudah begitu influential buat kesuksesan dari Man City dari musim ke musim, dan apakah ini menjadi signing yang akan membuat level penampilan City upgrade lagi, Sabto? Kalau ngelihat Reinders main di kemarin pertandingan pertama 4 back, 1 Reinders, lalu 4 di depan gitu kan. Komposisi yang menuntut kinerja seorang nomor 6 yang apa ya, bisa dibilang solid lah di seorang pemain nomor 6 gitu. Tapi kalau kita lihat Reinders akhir-akhir di Milan, justru dia lebih bagus di posisi di mana dia bisa progres ke depan gitu ya. Lebih sisi offense-nya lebih bagus, mencetak golnya lebih banyak, asal dia punya gelandang bertahan yang cukup. Dalam hal ini pasti mereka punya Rodri kan di posisi itu. Jadi kayaknya mereka akan bermain berbarengan nih, memberikan balance yang lebih solid buat Manchester City gitu. Rodri dari sisi nomor 6-nya yang akan lebih sering berada di posisi itu, tapi ke depannya ya mungkin kayak kita ngelihat Declan Rice lah ketika di awal itu di posisi 6, tapi begitu Partey main kan dia lebih bagus dalam posisi progres bola-bola ke depan gitu. Nah, itu mungkin yang akan ditempati oleh Reinders ketika Rodri sudah fit di posisi nomor 6 yang biasa dimainkan. Iya, dan lebih ngeri lagi tentunya Reinders double digit goal ya di AC Milan musim lalu. Ini yang mungkin bisa ditawarkan lebih dari Rodri yang punya kemampuan luar biasa untuk mengendalikan pertandingan, tapi dari segi goal threat-nya kurang. Ini yang bisa mungkin mengupgrade City dengan menampilkan Reinders. Oke, ini sudah ada 2 orang yang nyawer. Yang pertama dari Jerry, Rp25.000. Mungkin klub World Cup baru mulai seru atau rame saat udah masuk 8 besar. Kalau sekarang fase orang notice dulu ada turnamen ini. Kenalan, betul. Next dari Oni, Rp25.000. Malam Mas Aryo dan Rizal Palevi. Mau nanya, gimana pendapat kalian tentang fans City yang heboh bilang Echeverry the next Messi kaki kanan? Spesial lah, special player, tapi kalau bilang next Messi kayaknya belum sampai di level itu. Tapi jelas ini special player, impact-nya di game di Piala Dunia di Indonesia bagus banget, dan City bergerak cepat buat datengin dia ya pasti
Pep Guardiola juga ngeliat sesuatu dalam diri dia dan dia punya potensi buat jadi pemain penting City. Tapi kalau untuk next Messi Belum masih ya? jauh. Jangan sampai jadi pressure ya. Ya. Ketika orang dulu selalu ada the next Maradona kan. Ya. Sebelum Messi akhirnya menjadi the next Maradona beneran ya gitu. Tapi kan sebelumnya kan begitu banyak dari Ortega, De Alessandro, Ya. segala macam pemain yang kualitasnya luar biasa juga pada saat itu gitu. Tapi nggak kuat untuk bisa menanggung label seberat itu gitu. Jadi saya rasa kalau Echeverry di label itu ya kasihan juga gitu kan. Ya Messi kan ya GOAT-nya sekarang lah ya. Masa udah belum udah disandingin sama dia gitu. Next-nya masih jauh lah ya kalau kita bicara next, dia harus butuh pembuktian. Tapi sekolah yang sangat tepat ketika dia dipegang oleh Pep Guardiola. Sama kayak Messi kan, dipegang Guardiola dia bisa develop menjadi pemain yang seperti sekarang setelah dia berguru dengan Pep Guardiola. Belum nyampe level Messi tapi punya potensi buat ngelewatin level Garnacho dulu. Lewatin Garnacho dulu masih mungkin. Tapi kalau buat Messi masih jauh. Itu mah nggak susah ya. Masih bisa kan berarti kalau itu kan. Gitu. Oke, tadi yang nanyain Nes kapan bahas MU, kita akan ke Juve dulu ya. Ke Juventus dulu. Juventus ya juga tampil baik di 2 laga dalam satu grup dengan Man City dan mereka akan bertemu di laga penutup untuk menentukan nanti siapa yang menjadi tim yang akan menjadi juara grup ya, yang keluar dari grup ini. Dan sebenarnya sebelum kita bahas tentang Juve, kita bahas dulu tentang bagaimana mereka datang ke Amerika Serikat terus diundang ke Oval Office dulu ya. Kasian banget, kasian ya. begitu Dalam keadaan mereka harus tampil dalam satu turnamen juga nggak semuanya mau main. Dan Weah mengatakan bahwa mereka datang ke sana juga kaget gitu karena tadinya nggak ada di plannya. Kemudian yang diomongin politik gitu. Apakah ini menjadi hal yang positif atau justru ada banyak titipan kepada Juventus di saat mereka harus dikorbankan menjadi tim yang bertemu dengan Trump, dengan pertanyaannya untuk women's yang tampil di tim yang ada di kala mereka tampil bersama gitu. Apakah mungkin pemain perempuan untuk tampil di tim men's-nya Juventus, dan jelas potensinya ada gitu kan. Dan kita lihat bagaimana awkward-nya keadaan di kala ada pertanyaan itu. Iya, ya nggak heran ya kalau datang dari Donald Trump gitu kan. Emang suka aneh-aneh aja gitu kan. Nggak semua mau diundang, nggak semuanya siap datang ke Oval Office gitu. Banyak yang menolak justru kan, ketika banyak yang nggak setuju juga dengan pandangan dia, nggak mau datang ke situ juga. Berapa kali kejadian juga gitu kan. Tapi ya mau nggak mau Juventus datang. Tapi anehnya Trump justru ngumumin perang ya dengan background mereka di situ, something yang posisinya awkward jelas gitu ya. Tapi paling enggak keberadaan mereka di tanah Amerika ngasih impact yang orang tahu nih ada Juventus. Juventus siap lagi dan mereka membuktikan dengan tadi 2 kali main 2 kali menang, sebuah statement lagi dari Juventus, dan pemain-pemainnya bisa dibilang banyak muda yang bersinar. Jadi ya gue rasa ini bisa dilihat dari sisi positifnya aja lah ya, walaupun mungkin kebanyakan negatifnya ya, tapi ambil aja lah sisi positif. Dan tim wanita Juve juga juara kan, jadi makanya mengatakan bahwa mereka punya tim dua-duanya yang bagus gitu. Dan menurut lo Jal, dengan penampilan dari pemain-pemain yang mungkin juga belum terlalu meyakinkan Juve untuk diambil permanen, Conceição, kemudian juga Randal Colomwani yang sebenarnya udah pengen banget ke Juve karena kalau dia kembali nggak akan dijamin untuk main lagi gitu kan. Lo melihat penampilan dari Conceição yang juga sepertinya harganya agak terlalu tinggi untuk Juve ini, coba dibahas dengan FC Porto dan Colomwani dengan penampilan di 2 laga yang sudah berlalu. Gua rasa itu 2 nama yang sangat layak buat dipertahanin ya, terlebih Colomwani karena terlihat jelas di paruh musim kemarin dia ngebet banget buat datengin Colomwani, padahal mereka udah punya Vlahovic gitu. Tapi Vlahovic gua rasa dengan jumlah gol kayak begitu ternyata kan juga banyaknya itu datang dari set piece penalti juga. Mereka butuh striker yang lebih punya speed, mereka butuh striker yang tampilnya itu nyaman ke area sayap atau ke area lebih dalam, dan Colomwani bisa nawarin hal itu. Terbukti di 5 game awal dia kayaknya selalu terlibat di kontribusi gol pada saat itu dia datang, dan ini kayaknya menurut gue pemain yang sangat layak buat dipertahanin, walaupun pelatihnya udah beda sekarang ya, Igor ya. Tapi kondisi yang mereka hadapi sekarang, mereka butuh tipe striker macam Colomwani. Kalau perlu offload si Vlahovicnya aja gitu, offload Vlahovic, pertahan. Kinerjanya begitu ya, cara kerjanya begitu, pertahanin Colomwani, Vlahovicnya dilepas aja untuk Conceição sendiri. Kayaknya dia ini juga ya pemain yang punya kualitas, tapi naik turunnya menurut gue banyak banget di musim ini. Dan di Portugal dia nyuri perhatian sih ya, di pertandingan-pertandingan bersama Portugal tuh sangat mencuri perhatian. Tapi ini pemain yang sangat layak buat dikasih kesempatan. Dan banyak kayaknya pemain-pemain Juve musim lalu, Yildiz juga kalau lagi bagus mainnya bagus banget, tapi kalau di momen down juga down banget. Dan di musim lalu kayaknya nggak ada momen paling meyakinkan dari Juve ya menurut gue ya. Bahkan ketika unggul 2-1 lawan PSV leg pertama tuh banyak orang mikir kayak ini kayak leg kedua bisa lewat nih sama PSV, dan ternyata benar juga ke balap di leg keduanya. Jadi emang belum ada momen meyakinkan dari Juve. Betul mereka membaik dari segi performa ketika datang si Igor, tapi takutnya ini cuma manager bounce doang gitu.
Manajer bounce lepas dari seorang Thiago Motta, performa membaik, tapi gue takutnya ini ibarat MU dapat Ole aja dulu. Nanti Tapi kan ketemu Igor lagi. Tudor udah ada di situ ya untuk di musim lalu gitu kan. Iya. Sudah ada 3 bulan pengalaman, terakhir lah ya. Iya, berhadapan dengan para pemain yang ada di locker room dari Juventus, dan Sabtu lo lihatnya dengan perubahan juga di front office. Sekarang ada Bonucci yang lebih terlibat juga kan untuk Juventus. Ini sepertinya ada perubahan, ada satu approach baru yang akan membuat squad ini berbeda juga dengan Igor Tudor, dan mungkin juga ada signing baru nanti yang akan membuat Juventus lebih kompetitif. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya mereka buruknya adalah terlalu banyak draws di musim lalu yang membuat mereka sulit untuk bisa bersaing. Jarang kalah mendekat tapi dengan top draw-nya two. banyak banget ya. Ya, ini yang menjadi keadaan yang harus dirubah tentunya. Iya, kalau kita lihat sih emang gue sebetulnya dari musim kemarin ya, ketika ditanya tentang Juve, gue bilang gue nggak bisa assess Juve banyak-banyak di musim ini karena gue harus melihat mereka di musim depan nih, tim dengan banyak materi baru, pemain-pemain baru dimunculkan dari Primavera, salah satunya ya Yildiz juga pemain yang dari Juve Next Gen-nya gitu kan sebetulnya, tapi dia langsung bisa memberikan impact yang luar biasa, kemarin bikin hat-trick, positioning dia begitu bagus, ketenangan dia di depan gawang juga begitu bagus, walaupun mungkin dia bukan pemain yang diharapkan menjadi bintang utamanya gitu, tapi setelah mendapatkan nomor 10 ya kayaknya ini menjadi salah satu momen dia ya untuk bisa nunjukin kualitas. Ketika bisa menang 2 kali pertandingan melawan Manchester City kayaknya menjadi pertandingan yang sangat penting karena yang menjadi runner up tuh ketemunya Real Madrid kalau menjadi juara di sana. Itu kan pastinya nggak ada yang mau lah ya ketemu Real Madrid duluan gitu. Jadi ya pasti mereka kan mencoba ngebuktiin di situ. In a way Juventus bisa ngebuktiin bahwa musim kemarin perjalanannya tidak bagus ketika ternyata Thiago Motta nggak bisa memberikan impact yang sebagus ketika dia melatih Bolonya, bahkan Bolonya juga bahkan lebih bagus ya ketika ditinggal dia juga bagus juga bersama Italiano. Jadi ya gue ngeliat Juventus di musim depan sih akan menjadi salah satu frontrunner menurut gue ya, dengan materi yang lebih muda, tapi pengalaman mereka di paruh kedua musim kemarin itu kan memberikan mereka kekuatan yang lebih. Tapi dengan backline yang diisi oleh Lloyd Kelly. Kelly. Terus ada Kalulu gitu kan. Gue ngeliat justru Savona menjadi pemain yang sekarang akan diandalkan oleh Juventus. Tapi kalau kita lihat ke belakang dengan tim-tim sukses Juventus, backline-nya tadi ada pemain seperti Bonucci, Chiellini, Barzagli. Ini kan nama-nama yang begitu hebat, begitu solid di pertahanan. Tapi sepertinya ini agak menghilang dari tim Juve dalam beberapa musim terakhir. Gue rasa itu tantangan tersendiri ya, yang mana mereka dari segi transfer juga banyak error menurut gue. Dean Huijsen ternyata ada potensi sebaik itu, tapi ternyata nggak bisa memberi impact dan ternyata dilepas gitu. Mereka banyak banget ngelakuin error dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya di pemain belakang, di tengah, di depan pun juga banyak error dari segi transfer. Menurut gue harus segera disortir. Dan untuk di backline ya banyak banget pemain-pemain yang kita harapin bisa memberikan dampak, tapi ternyata hilangnya juga cepat gitu. Gatti juga tadinya kan kita harap bisa jadi backline andalan di area belakang, tapi error prone. Dulu Mathis de Ligt juga datang ke sana, ini kayaknya bisa memulai era baru ketika Chiellini, Bonucci udah habis. Si De Ligt nih bisa ngisi posisi di sana. Rugani juga. Rugani juga pas youngster kita mengharapkan Dan dia Cambiaso promising ya, juga. in and out juga dengan Cambiaso cedera kan. oke menurut gue ya, bahkan dikaitkan ke Pep City. Guardiola, City juga suka sama dia punya potensi jelas di sana. Tapi soal backline ya alangkah baiknya mereka bisa memanfaatkan pemain-pemain muda yang mereka punya sih, karena kalau dari segi transfer kayaknya mereka terlalu banyak error, dan diharapkan pemain-pemain macam Lloyd Kelly juga didatangkan dengan itu menurut gue penuh resiko juga ya, belum bisa membuktikan di level tertinggi, tapi datang ke tim sekelas Juve itu pembuktian tersendiri bagi dia. Tapi mereka kalau menurut gue sih masih jauh mas untuk bisa front runner meraih trofi atau bahkan bersaing sama tim 8 atas tiga gitu utama ya. gue bilang bisa lah juga Top di three. musim depan ini. Top 3 ya. Gue sulit sih gue ngeliatnya, walaupun tim-tim lain juga belum ada pembuktian juga ya. Kifu Apa yang membuat sama lo ragu? Inter. Apakah dari transisi Motta terus ke Tudor lagi? Apakah ada gaya permainan yang masih akan membuat para pemain yang ada di roster ini bingung? Gue rasa itu ya sih. Makanya gue khawatir ini cuma manager bounce, karena gue yakin di satu momen mereka akan ketemu lagi sama momen-momen kayak di hari-hari terakhirnya si Thiago Motta gitu. Ini tim kelihatan clueless, ini tim kelihatan kayak fragile banget, kayak rapuh banget. Dan ini tim yang masih relatif sama tim yang dipegang sama Motta. Jadi gue yakin di satu titik mereka bakal ketemu situasi sulit lagi kayak di hari-hari terakhir bersama Thiago Motta itu. Kayaknya yang pasti kan Inter ya. Yang pasti Inter kan. Maksudnya either juara atau runner up lah tuh Ada Inter. lah ya. Stabilitas yang sudah mereka miliki, ya even dengan pelatih baru ya. Nanti seperti apa gitu. Cuman gua ngelihat backbone timnya sudah mulai banyak yang menua juga, tapi masih tetap lah di 1-2 tuh mereka gitu. Yang kedua, yang ke bawahnya kan
kita nggak tahu nih Napoli bahkan bisa balik lagi kayak kemarin apa enggak. Kalau kita ngelihat di musim sebelumnya mereka bagus tapi musim keduanya bisa terpuruk. Kita nggak lihat ada kemajuan dengan Milan, jadi ya Juventus layak sih kayaknya ada di posisi 3 memperebutkan itu ya. Tapi untuk juara sih kayaknya masih berat ya. Tapi at least mereka di 3 besar sih. Apalagi Conte sama Napoli biasanya emang mereka kalau Conte musim pertama juara lah ya. Second season Musim agak kedua masalah ya. baru berantem tuh dia sama Borte tuh kalau Conte. Udah mulai berantem kan. Udah mulai. Nanti kita lihat bagaimana proses rebuild dari AC Milan, rebuild dari Juventus, siapa nih yang akan lebih cepat untuk bisa lagi kompetitif menuju ke top 2 atau top 3 di Serie A tentunya. Oke, ini ada saweran ngeselin nih dari Yakin Ku Teguh, 100.000 rupiah. 100.000. Yeay, Bang Thank Adiani, you. kenapa kalau ngomong nanggung banget mau Inggris atau Indo? Wah. Oh, gimana? Kalau Inggris terus kayaknya nggak banyak yang ngerti kan. Lebih ke sana ya. Adiani itu kan kayak Cinta Laura, pernah tinggal di 2 negara. Oh gitu ya, amfibi. Efek amfibi gue waktu kecil kayaknya masih ke bawah. Sorry ya. Itu kodok emang. Salamander. Gue bisa juga sih bahasa Jawa boleh. Ya, mau. Sunda juga bisa. Dari Iqbal, 25.000 rupiah. Menurut Mas Aryo dan Rizal, dengan kedatangan Nico di Barcelona, siapa yang akan mengisi posisi striker di depan, Lui atau Rapinya? Jawab nih, Mas Aryo. Louis kayaknya last season lah ya kalau kita bicara usia. Lewandowski ya. Ada yang nanya tadi, Louis siapa sih? Louis. Kayaknya dia di satu musim full musim ya kayaknya musim depan, tapi 2 musim lagi kayaknya enggak. Ya Rafinha kan berapa kali digeser ke, walaupun dia main di kiri tapi dia sering banget berada di posisi tengah untuk bisa datang dari kiri ke tengah gitu. Jadi taruh Rafinha pun bisa gitu kalau memang ada Nico Williams di sisi kiri gitu. Dan gue selalu menantikan kombinasi antara Nico Williams dan Yamal yang Kayak di timnas ya. ya begitu eksplosif ketika mereka juara Euro. Kalau itu bisa diaplikasikan di Barcelona, pastinya ada Pedri juga di situ, ada Gavi juga di situ, ada Fermin Lopez, pemain-pemain yang bareng mereka juga gitu. Jadi ya gue rasa nggak masalah lah ketika Nico ada di situ, depannya mau Louis mau Lewandowski pasti bisa. Tapi Athletic Club kayaknya mendingan jual dia ke FC Bayern kan? Iya, kayaknya. Ke Barcelona gitu kan? Ini masalahnya kan emang ininya ya, Barcelona juga pendaftaran pemain ya kan. Ketika lo bisa membayar full untuk sisi buyout clause-nya, tapi untuk registernya kan masalah yang lain lagi gitu. Itu yang bikin ribet klub-klub dari La Liga, yang bikin ribet Barcelona tentunya dengan struktur gaji yang bisa dibilang cukup tinggi. Kalau Nico masuk ke situ, dia ada di struktur gaji lapisan keduanya di Barcelona dengan komposisi 1:1. Ya mereka harus siap untuk bisa mendapatkan pendapatan dulu nih seberapa untuk bisa mengeluarkan gaji sebesar apa nanti buat Nico Williams gitu. Oke, kalau Nico Soekarno spesialis live reaction ya. Jelas, sudah jelas. Next dari Ricky, 25.000 rupiah. Man City seru tuh kalau ketemu Madrid di 16 besar. Di UCL sering ketemu dan CWC bisa ketemu lagi kalau runner up. Betul banget. betul. Karena kalau di UCL dia 3 musim berturut-turut udah ketemu ya, saling mengalahkan juga, dan sekarang di musim yang kemarin terakhir ketemu dua-duanya lagi pesakitan tuh, dan sekarang punya potensi tim dengan wajah yang berbeda. Menurut gua kalau sampai ketemu ini bisa jadi seru sih ngebayangin Pep Guardiola berhadapan sama Xabi Alonso tuh, prospek yang menurut gua menarik banget tuh, berdua generasi dari Spanyol dan punya potensi dari seorang Alonso buat nyamain Pep Guardiola. Harapannya bisa jadi persaingan 2 tim yang akan konsisten gitu kan. Real dan juga Man City di Champions League tentunya.